Halo teman-teman semua, kembali lagi di video aku. Kali ini aku akan membahas tentang people pleaser. Sebenarnya aku sendiri juga pernah mengalami ini ya. Aku pernah menjadi people pleaser sih. Tapi seiring berjalannya waktu, aku coba untuk menghindari, bahkan tidak mau lagi menjadi people pleaser, karena ternyata banyak sekali dampak buruk yang aku rasakan gitu. Jadi pertama, apa sih people pleaser itu? People pleaser sendiri adalah seseorang yang cenderung mengutamakan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri. Seseorang yang seringkali mengorbankan kebahagiaan dirinya demi orang lain. People pleaser ini sangat sulit untuk mengatakan tidak. Dan ketika dia mengatakan tidak, pasti kayak muncul rasa bersalah di dalam dirinya. Karena gak bisa memenuhi harapan-harapan orang lain gitu. Kayak gak bisa bantu orang lain itu kayak bersalah gitu. Padahal kalau diri sendiri nggak bisa, ngapain gitu bantu orang lain ya. Jadinya dia harus rela berkorban lebih demi orang lain. Dan dari beberapa artikel dan video psikologi yang aku baca, people pleaser ini disebabkan oleh beberapa hal. Bisa jadi pengalaman masa kecilnya yang buruk, dia tumbuh di lingkungan yang dituntut untuk selalu yes gitu, ataupun kepercayaan diri yang rendah. Jadi dia merasa dirinya itu tidak berharga tanpa validasi orang lain. Jadi dia tetap craving for validation ke orang-orang di sekitarnya dia, agar dia merasa bahwa diriku tuh ada gitu. Atau mungkin penyebabnya bisa karena ketakutan. Iya, takut dipandang buruk oleh orang lain, takut ditinggalkan, takut nantinya gak punya teman gitu, kayak aku dulu. Sekarang sih ya alhamdulillah bisa meminimalisir itu semua. Dan gimana sih caranya kita untuk mengatasi people pleaser ini? Ya, rasa-rasa yang ada di dalam diri kita. Yang pertama mungkin bisa aku bilang kita harus lebih self-awareness. Jadi kita lebih meningkatkan kesadaran diri kita gitu. Kita harus menyadari bahwa menyenangkan orang lain itu tidak selalu membuat kita senang. Kita harus sadar batas dan kemampuan diri kita. Jadi jangan memaksakan untuk memenuhi semua permintaan orang lain. Dan mungkin yang kedua, harus belajar berkata tidak. Yuk, seperti buku yang judulnya Courage to be Disliked. Berani untuk tidak disukai. Memang sudah seharusnya kebahagiaan kita, diri kita, apapun yang ada di dalam hidup kita tidak memerlukan validasi dari orang lain. Kalau kita mau bahagia, ya udah kita sendiri yang ciptakan gitu. Nggak perlu butuh pengakuan dari orang lain. Kita harus memiliki boundaries pada setiap situasi. Bisa dalam pertemanan, ataupun dalam hubungan, bahkan dalam bermasyarakat. Kita harus memiliki batasan agar diri kita tidak merasakan dampak buruk dari hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan. Mungkin hal selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu kita fokus kepada diri kita. Ini sih yang paling baik.
Kita fokus mengembangkan diri kita. Kita fokus dengan apa yang kita lakukan. Kalau kata orang-orang sekarang mungkin kita lebih stoik gitu ya. Apa yang bisa kita kontrol, kita lakukan. Apa yang tidak bisa kita kontrol, ya sudah, mau bagaimana lagi gitu. Hal-hal seperti emosi kita, kekuatan kita, itu kita yang kontrol. Jadi tanpa orang lain pun kita bisa loh merasakan senang, sedih, bahagia. Dan untuk sikap orang lain yang kita nggak bisa kontrol, ya sudah, jangan diambil pusing gitu. Kita fokus aja ke diri kita, ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Tapi perlu diingat ya, tidak menjadi people pleaser bukan berarti menjadi egois. Tapi kita lebih self love aja ke diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan ada hal yang bisa kita bantu dan tidak menyakiti diri kita, kita bantulah orang lain. Kita punya empati gitu ya, secara kita hidup dalam bermasyarakat. Tapi untuk membantu ya sewajarnya aja gitu, sebisanya kamu pokoknya. Kalau misalkan kamu emang bener-bener gak bisa gitu, misalkan ada orang yang pinjam uang ke kamu, kayak pinjam dulu dong 500.000 nih untuk bayar SPP gitu, sementara uang kamu ada 500.000-nya, segitu-gitunya gitu habis gajian. Ya jangan memaksakan untuk ngasih pinjam 500.000 ke orang tersebut gitu. Mungkin kamu bisa nego gitu, kan gue ada uang 500 doang nih, mungkin gue bisa minjeminnya 300 atau 200 doang ke lo, karena gue juga butuh untuk beli makan, beli bensin, dan lain-lain. Kalau nanti misalkan orang yang tersinggung kayak, lu mah pelit banget, gue kan cuma minjem 500.000 doang, lagian minggu depan nanti gue ganti kok, ya tetap aja bilang, ya nggak bisa gitu, gue harus mengutamakan diri gue sendiri daripada lu. Kalau lu mau minjem ya gue adanya segini, mau terima atau enggak gitu. Cukup sampai di situ. Jika nanti hal selanjutnya adalah misalkan si orang yang minjem duit ini kayak marah atau agak kesel ke kamu, ya udah biarin aja, biarin dia meluapkan emosi terlebih dahulu, nanti juga balik lagi kok. Kayak gitu ya. Jadi pokoknya kamu jangan maksain diri lagi. Kamu jangan menjadi yes man atau yes girl lagi. Kamu harus bisa menetapkan batasan kepada diri kamu. Kamu harus membuat diri kamu lebih berharga daripada sebelumnya. Sehingga kamu dapat tetap menjalani hidup dan menemukan kebahagiaan tanpa validasi orang lain. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan aku sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.